Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Angelia Luruk, NPM 22190125. Saya dari mahasiswa Universitas Timur, Program Studi Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mewujudkan tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. 1. Ada pembagian tugas berdasarkan kemampuan tertentu. Maksudnya adalah mengelola realita yang ada, bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan personal yang mempunyai kelebihan dalam satu hal, namun kurang di hal yang lain. Untuk itu, organisasi harus dapat menempatkan personal di dalam bidang yang dikuasainya untuk memberikan efisiensi terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan. Contohnya, menempatkan anggota yang memiliki latar belakang pendidikan intelijen di fungsi intelijen dan menempatkan anggota yang merupakan lulusan fakultas kedokteran. 2. Ada hierarki wewenang. Terdapat struktur organisasi di mana ada posisi atas dan bawah. Struktur yang di bawah diawasi oleh yang lebih tinggi dan lebih tinggi berwenang mengawasi yang di bawahnya. Hierarki ini sangat perlu agar sistem pengendalian dapat dilaksanakan sehingga mengefisiensi pelaksanaan tugas. Contohnya, dalam birokrasi di Polres, Kapolres memimpin 2.500 anggota polisi yang tersusun dalam sebuah struktur berjenjang dari atas ke bawah, di mana atasan mengenai bawahnya. 3. Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku sama di seluruh organisasi. Untuk suatu hal yang sama, dalam kondisi waktu yang sama, maka harus berjaga juga seluruh peraturan yang sama di dalam sebuah organisasi. Artinya, ada peraturan yang harus ditaati oleh anggota organisasi tanpa pengecualian. Dengan adanya peraturan yang egaliter, maka pelaksanaan tugas dapat lebih mudah diatur. Contohnya, dalam birokrasi Polri ada aturan mengenai kenaikan pangkat anggota. Peraturan itu sama untuk seluruh anggota Polri di seluruh Indonesia. 4. Menjaga hubungan impersonal, karena keputusan yang rasional hanya dapat dibuat secara objektif tanpa anggota. Dalam birokrasi, administrator harus menjaga keputusannya agar tetap objektif berdasarkan fakta secara objektif. Contohnya, dalam menentukan arah penyidikan suatu perkara, kita harus mengacu pada kajian yuridis yang sebenarnya bukan kepada sifat objektif suka atau tidak suka kepada pihak yang berperkara. Menggunakan standar yang jelas dan berlaku secara universal bagi seluruh personil dalam organisasi. Contohnya, dalam memilih Kosat Serse, pemimpin harus melihat bagaimana kompetensi calon yang diajukan dan memberikan jabatan tersebut kepada orang yang paling cocok dari segi kemampuan dan karakter. Baik, inilah hasil penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.